Untuk sementara waktu, salju dan es membengkak di langit berbintang, dan jeritan pembangkit tenaga Golden Immortal tidak ada habisnya. Dewa Emas yang diubah menjadi patung es sudah terlambat untuk diselamatkan oleh kerabat mereka. Mereka dihancurkan oleh Yu Wei dan tidak ada mayat yang tersisa. Pertempuran sengit ini telah membuat pembangkit tenaga listrik dari semua ras semakin gemetar ketakutan, bahkan lebih kuat dari tebing kering. Memegang binatang raksasa untuk waktu yang singkat tidak mungkin. Meskipun Drake adalah pemimpin tim, dia secara alami menyiapkan kartu haul kali ini. Tetapi itu untuk mencegah bahaya sengit berurusan dengan bunga 9 warna. Bagaimanapun, sukunya dan rusa 9 warna adalah musuh besar. Pada saat ini, Qin Yichen cukup nyaman dalam mengayuh, dan sesekali membuang 2 baut sutra putih kekuatan abadi yang tidak tergulung. Tidak ada yang lain, hanya ingin membantu binatang raksasa ini menggelitik. Intinya adalah, pada saat ini, salju dan es sedang menyapu, dan pihak Golden Immortal tidak berani terganggu sama sekali di depan binatang raksasa yang membekukan ini, bahkan jika masih ada waktu untuk mengatur hidup dan mati surga abadi. Bahkan ras iblis yang dipimpin oleh tebing kering enggan untuk memperhatikan Qin Yichen, memarahi dewa surga, dan tidak menunjukkan gengsi. Selain itu, meski yang pertama tidak boleh mendayung, apa gunanya? Tidak menggelitik binatang raksasa ini. Namun, jika pemikiran ini didengar oleh Qin Yichen, dia akan merasa tidak puas. Jika dia mengeluarkan kekuatan aslinya, dia tidak akan menyebutkan seberapa besar ancaman yang ditimbulkan oleh binatang raksasa es ini. Tetapi dewa emas di sekitarnya pasti akan banyak mati. Seiring waktu, setiap kali embun beku menyapu, ada siluet Golden Immortal, berubah menjadi patung es di angin dingin, dan jatuh di tempat. Namun, Qin Yichen melihat di matanya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya. Jika belum jelas, dia bahkan ingin bertarung bersama monster raksasa yang membekukan ini. Tapi melihatnya seperti ini, binatang raksasa Frost telah kehilangan kebijaksanaan spiritual, dan Qin Yichen masih menjadi musuh di matanya. Dibandingkan dengan ruang mendayung Qin Yichen, yang bisa dalam bahaya setiap saat. Tapi, untungnya, menyelamatkan nyawanya, dibandingkan dengan situasi kupu-kupu 1000, di depan salju dan es, itu benar-benar memalukan. Selama periode tersebut, Butterfly 1000 tidak melupakan transmisi suara untuk mengingatkan Qin Yichen. Tuan Muda Qin, hati-hati, Tetua San berkata, binatang buas ini mungkin tertarik oleh kekuatan ilahi yang masih hidup dari Lord Hao Suang, masuk ke relik ini. Untuk melahap kekuatan ilahi, untuk mendapatkan kesempatan. Namun, sepertinya itu diserap oleh seutas kekuatan perpecahan. Tapi seberapa sombong kekuatan perpecahan itu? Kekuatan seperti itu cukup untuk menenggelamkan pikirannya, dan disegel di sini sampai dihancurkan oleh orang-orang ini. Qin Yichen mendengar ini. Mata bintang berkedip. Memang, binatang raksasa es ini, tidak mungkin dilahirkan dari udara tipis. Diperkirakan tidak menyerap sinar kekuatan ilahi dari leluhur senior Hao Suang, dan kekuatannya adalah cukup untuk tertawa dengan bangga semua orang di tempat kejadian. Keberadaan tirani ini, bahkan jika itu adalah binatang yang tidak menyenangkan, tidak dapat tanpa orang bijak. Jika tidak, tidak mungkin tumbuh sedemikian rupa. Analisis kupu-kupu 1000 memang benar. Binatang raksasa yang membekukan ini hanya menyerap seutas kekuatan pemisah, tetapi kehilangan akal sehatnya. Jika pembangkit tenaga God Realm yang sebenarnya ditembak, saya khawatir tebing dan yang lainnya akan melihat momen penghormatan. Hidup sudah berakhir. Namun meski begitu, binatang raksasa yang membekukan ini seperti gunung es yang berdiri di depan pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis. Siapapun yang ingin melewatinya akan berakhir di reruntuhan. Tepat pada saat ini, saya melihat pemimpin klan anjing penjara yang tidak disengaja, tetapi juga dibombardir oleh duri es. Meskipun tanggapannya tepat waktu, dia tidak berani memiliki gelombang kekuatan abadi yang gila hanya dengan sedikit usaha, sehingga dia tidak akan diserang oleh hawa dingin. Untuk patung es. Tapi kumbang es yang diubah oleh binatang raksasa dengan kekuatannya sendiri tidak sesederhana tusukan tajam. Di bawah dampaknya, pemimpin klan anjing penjara, pembangkit tenaga pencapaian besar 8 lapisan surgawi yang bermartabat, semuanya jatuh tiba-tiba. Bang! Pemimpin keluarga anjing penjara jatuh di samping tebing kering, menyeka darah di sudut mulutnya. Armor abadi sebenarnya tertutup oleh embun beku, dan Xian Wei membeku. Melihat binatang yang diam, binatang raksasa itu, yang pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit giginya. Tuan, makhluk jahat ini terlalu kuat, lampu pompa tebing kering itu dingin, diam-diam berpikir mengingatkanmu. Tidak bisakah kamu melihat dewa? Apa yang ingin Anda katakan? Pembangkit tenaga anjing penjara ragu-ragu, dan Gong Quan memohon. Tuan, meskipun kami memiliki banyak orang, tetapi kami ingin memenangkan binatang raksasa ini. Saya khawatir ini bukan masalah waktu. Tolong tunjukkan kekuatan dewa. Tekan dan bunuh makhluk jahat ini dengan petir. Segera setelah kata ini keluar, keraguan-raguan melintas di mata tebing yang kering. Dengan dingin berkata, kamu harus tahu bahwa sarana dewa harus dijaga terhadap variabel lain. Pemimpin keluarga anjing penjara menasihati, Tuan. Mohon maafkan penjahat itu.
Sekarang bunga 9 warna ada di ujung jari Anda. Hanya makhluk jahat ini yang bisa menghalangi jalan. Selama orang dewasa menekan dan membunuhnya, bahkan di antara bunga 9 warna, ada pendosa. Jebakan yang saya tinggalkan adalah saya telah mencoba yang terbaik untuk melindungi orang dewasa. Pasti 10.000 tanpa gagal. Mata galak melintas di mata gelombang energi iblis tebing kering. Saya harus mengakui bahwa pemimpin anjing penjara memiliki beberapa poin kebenaran. Meskipun binatang raksasa yang membekukan ini cukup sulit, tetapi bunga 9 warna adalah menginap pembangkit tenaga listrik 9 selugat realem yang asli. Untuk membuat bunga 9 warna, mereka membayar mahal dengan semua kelompok etnis. Sekarang bunga 9 warna terakhir sudah dekat, dan tebing kering akhirnya memutuskan, tidak lagi ragu. Lebih penting lagi, banyak Golden Immortal telah mundur di bawah ancaman kematian. Jika diseret, saya khawatir tidak banyak orang di masa depan yang mau mengikutinya. Ketika saatnya tiba, sulit untuk menemukan umpan meriam. Oke, sayang sekali. Begitu kata ini keluar, pembangkit tenaga listrik dari berbagai pihak, seperti klan anjing penjara, tidak hanya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan, tetapi juga tidak sabar menunggu. Alasannya karena peluang bunga 9 warna, mereka juga mendapat bagiannya. Tiba-tiba, tebing kering itu mendongak, dan tiba-tiba, energi iblis terkumpul. Tetapi pandangan ke arah binatang raksasa yang panik itu menjadi lebih acuh tak acuh dan menghina. Jangan melihat energi iblis di dalam tubuh, tetapi itu berubah menjadi jalur mantra gelap, mengembun di kulitnya, dan bahkan wajahnya yang gelap, menjadi pingsan. Pada saat ini, Qin Yichen bahkan merasakan ancaman besar. Tiba-tiba, tidak peduli apakah itu garis keturunan atau kekuatan, Kuten tidak kalah rendahnya dengan dia. Dan di alam, dia 2 kali di depan langit. Pada saat ini, saya melihat tebing berteriak dengan suara rendah. Kekuatan abadi mengembun, dan bercampur dengan menekan dan membunuh aturan dingin jiwa. Blood Tengsian Ancestral God ada di atas, tekan dan bunuh makhluk jahat sukuku. Tiba-tiba, tebing mati membawa segel di telapak tangan mereka, dan patung ras iblis itu sebenarnya adalah pancaran cahaya, dan pancaran itu muncul ke segala arah. Dan jalan cahaya memancar keluar, tampaknya membangkitkan kengerian besar langit dan bumi ini. Saya melihat bahwa itu diselimuti langit berbintang, seolah-olah langit dan bumi terkoyak menjadi kain kegelapan tak berujung, berubah menjadi jalur celah, seperti jalur cakar kriket, lebih seperti pegangan pisau pencuri jiwa. Tanda seru. Cahaya ajaib ini melonjak dan berkumpul menuju puncak tebing kering. Pada saat ini, tebing kering dapat digambarkan sebagai 8 wajah perkasa, dan suara kata pembunuhan terdengar. Dan kemudian mereka melihat cahaya ajaib itu, diselimuti oleh binatang raksasa yang membekukan. Di depan cahaya ajaib itu, binatang raksasa yang membeku itu tampaknya merasakan ancaman besar. Sayapnya disayat dan mulutnya meludah dengan es. Tetapi apakah itu duri es atau angin dingin? Saat dia menyentuh cahaya ajaib itu, dia tertelan ke atas. Qin Yichen melihat ke langit. Meskipun dia adalah keturunan naga sejati, dia tidak bisa menahan perasaan gemetar dari lubuk hatinya. Dia merasa seperti cahaya ajaib lewat. Segala sesuatu di dunia akan diselimuti kegelapan dan dimainkan di bawah telapak tangan. Konten bersponsor ketuk layar untuk menggunakan alat canggih tip. Anda dapat menggunakan tombol